Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan ya, dan semoga selalu diberikan kelancaran dalam kalian belajar, dalam kalian melakukan berbagai aktivitas. Anak-anak, pada video kali ini Bapak akan menjelaskan materi ilmu pengetahuan alam kelas 8, yaitu tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, simak videonya ya. Pada video kali ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu materi ilmu pengetahuan alam kelas 8 semester 1. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke materinya ya. Subbab usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari itu ada 3, yaitu yang pertama usaha, yang kedua daya, dan yang ketiga adalah pesawat sederhana. Nah, yang akan kita bahas pada video kali ini adalah 2, yaitu usaha dan daya. Yang pertama adalah usaha. Usaha adalah besarnya energi yang digunakan memindahkan suatu benda. Nah, usaha itu dipengaruhi oleh 2, yaitu gaya dan juga perpindahan. Gaya itu F, sedangkan perpindahan itu adalah delta S. Secara matematis, usaha itu dapat dituliskan W sama dengan F kali S. Nah, jika kalian ingin mencari gaya atau F, berarti F sama dengan W dibagi S. Jika kalian ingin mencari perpindahan atau jarak, S sama dengan W dibagi F. Nah, di mana W itu sama dengan usaha, satuannya Joule, sedangkan F itu adalah gaya, satuannya Newton, sedangkan S itu adalah perpindahan, satuannya meter. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke latihan soal ya. Nah, seorang pria mendorong lemari dengan gaya 300 Newton. Dan lemari bergeser sejauh 5 meter. Pertanyaannya, hitung usaha yang dilakukan pria tersebut. Oke, di sini jelasnya ada pria mendorong lemari ke depan dengan gaya 300 Newton sejauh 5 meter. Nah, yang ditanyakan adalah usaha yang dilakukan oleh pria untuk mendorong lemari itu berapa? Nah, yang pertama, kalian tulis dulu diketahui. Yang diketahui di soal itu apa aja? Nah, yang diketahui di soal adalah yang pertama adalah F. F itu gaya sama dengan 300 Newton. Kemudian S. S adalah perpindahan sama dengan 5 meter. Nah, setelah diketahui sudah semua, kemudian ditanyakan. Di situ yang ditanyakan adalah usaha. Berarti usaha adalah sama dengan W. Berarti yang ditanyakan adalah W. Jawab. Oke. Kita pakai rumus W sama dengan F kali S. Oke, berarti W sama dengan tinggal disubstitusikan atau dimasukkan. F itu sama dengan 300 dikali S. S itu sama dengan 5. Berarti W sama dengan 300 dikali 5 sama dengan 1500 Joule. Baik anak-anak, sampai di sini sudah paham ya. Apabila kalian masih belum paham terkait cara menghitung usaha, silakan kalian bisa tanyakan via WhatsApp. Oke, nomornya sudah Bapak cantumkan di video ya. Nah, usaha itu dapat bernilai 0 apabila gaya yang dikerjakan pada benda tidak mengakibatkan perpindahan tempat. Jadi usaha itu 0 apabila kita mendorong barang itu tidak berpindah. Misalkan kita mendorong tembok. Kita mendorong tembok sekuat mungkin, kalau temboknya itu tidak bergerak, berarti usahanya sama dengan 0.
Usaha. Jika pada sebuah benda bekerja beberapa gaya, usaha yang dilakukan terhadap benda adalah jumlah usaha dari masing-masing gaya itu. Ingat, pada video tentang gaya ada yang namanya resultan gaya. Oke, resultan gaya itu kan apabila ada gaya apabila ada dua atau lebih gaya yang bekerja pada benda itu searah, berarti resultan gayanya adalah penjumlahan gaya tersebut. Nah, sebaliknya, apabila ada dua atau lebih gaya yang bekerja pada benda, tetapi gaya itu berlawanan, berarti resultan gayanya itu sama dengan adalah pengurangan dari gaya-gaya itu. Oke, yang pertama adalah gaya yang saling berlawanan. Contohnya adalah tarik tambang. Oke, di sini ada Amir dan Indra. Amir menarik tambang ke kiri, sedangkan Indra menarik tambang ke kanan. Amir menarik tambang ke kiri dengan gaya F1, sedangkan Indra menarik tambang ke kanan dengan F2. Saya ulangi, Amir menarik tambang ke kiri dengan gaya F1, sedangkan Indra menarik tambang ke kanan dengan gaya F2. Oke, kita masuk ke contoh soal. Amir dan Indra bermain tarik tambang, seperti pada gambar yang tadi sudah Bapak jelaskan ya. Amir menarik dengan gaya sebesar 30 Newton. Berarti Amir itu menarik ke kiri F1 sama dengan 30 Newton. Berarti 30 Newton itu sama dengan F1. Sedangkan Indra menarik dengan gaya 50 Newton. Indra menarik tambang ke kanan dengan gaya 50 Newton. Berarti 50 Newton ini adalah F2. Jika tali bergerak ke arah Indra, berarti ke arah Indra artinya yang yang lebih kuat adalah Indra ya, karena talinya itu bergerak ke arah Indra. Jika tali bergerak ke arah Indra sejauh 1 meter, berapakah usaha yang dilakukan dilakukan Amir dan Indra? Oke, kita langsung jawab. Nah, di situ diketahui F1 berarti yang gayanya Amir ya, berarti F1 sama dengan 30 Newton. Ini Amir menarik dengan gaya 30 Newton, berarti adalah F1. Arahnya kemana? Arahnya ke kiri. Kemudian F2 sama dengan 50 Newton. F2 itu tadi miliknya Indra. Sedangkan Indra menarik dengan gaya 50 Newton. Berarti F2 sama dengan 50 Newton. Arahnya kemana? Arahnya ke kanan. Kemudian tali bergerak ke arah Indra sejauh 1 meter. Berarti jarak itu sama dengan S. Sama dengan 1 meter. Yang ditanyakan adalah usaha. Usaha sama dengan W. Kita pakai rumus W sama dengan resultan gaya dikali S. Ingat, resultan gaya apabila berlawanan, berarti resultan gayanya adalah pengurangan dari dua buah gaya tersebut. Berarti W sama dengan F2 dikurangi F1. Kenapa F2 dikurangi 1? Karena arah geraknya ke Indra. Berarti yang lebih besar gayanya adalah Indra. Berarti besar, gaya yang besar dikurangi gaya yang kecil. Berarti F2 sama dengan F1 dikali S. Berarti W sama dengan F2 itu adalah 50 dikurangi F1 sama dengan 30 dikali S. S itu jarak. Berarti sama dengan 1. Berarti W sama dengan 50 dikurangi 30 sama dengan 20 dikali 1. 20 dikali 1 sama dengan 20 Joule. Artinya usaha yang dilakukan oleh Amir dan Indra sebesar 20 Joule. Seperti itu. Oke, yang kedua, apabila gaya-gaya itu searah. Oke, contoh soalnya, sebuah mobil parkir di sebuah areal parkir. Dua orang petugas memutuskan untuk mendorong mobil tersebut dengan arah yang sama. Arah yang sama berarti resultan gayanya adalah penjumlahan. Oke, arah yang sama berarti resultan gayanya adalah penjumlahan. Jika berlawanan, resultan gayanya adalah
pengurangan. Betul. Gaya yang diberikan masing-masing petugas adalah 40 Newton dan 60 Newton. Misalkan yang depan ini dia mendorong dengan gaya 40 Newton, sedangkan yang belakang dia mendorong dengan gaya 60 Newton. Pertanyaannya adalah tentukan usaha bersama yang dilakukan jika mobil tersebut bergeser sejauh 0,5 meter. Oke, caranya hampir sama, namun yang membedakan adalah di resultan gayanya. Oke, saya ulangi lagi. Tadi kan yang gaya yang berlawanan arah ini kan saling berlawanan ya. Berarti resultan gayanya tadi adalah pengurangan. Sedangkan kalau yang gaya searah itu berarti penjumlahan resultan gayanya. Oke. Di situ diketahui F1 sama dengan 40 Newton, sedangkan F2 sama dengan 60 Newton. Kemudian S itu jarak, berarti sama dengan 0,5 meter. Yang ditanyakan adalah usaha berarti sama dengan V. Oke, kita jawab. Berarti W sama dengan resultan gaya dikali S. Oke. W sama dengan, karena ini searah berarti penjumlahan. Berarti resultan gayanya adalah F1 ditambah F2 dalam kurung dikali S. Berarti W sama dengan, tinggal disubstitusikan. F1 itu sama dengan 40, F2 itu sama dengan 60, kemudian S itu sama dengan 0,5 meter. Berarti W sama dengan 40 ditambah 60 itu sama dengan 100 dikali 0,5. Berarti W sama dengan 100 dikali 0,5 sama dengan 50 Joule. Berarti usaha yang dilakukan oleh kedua orang ini untuk menggeser mobil sejauh 0,5 meter adalah 50 Joule. Baik, sudah paham ya anak-anak? Apabila kalian belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian bisa WA via Japri atau via WhatsApp. Nomornya sudah Bapak cantumkan di bawah. Oke? Oke, pembahasan yang kedua adalah tentang daya. Daya adalah besarnya usaha yang dilakukan per satuan waktu. Nah, secara matematis, daya itu dapat dituliskan P sama dengan W per T. Oke, di mana P itu adalah daya, satuannya watt, sedangkan W itu adalah usaha, satuannya joule, sedangkan T itu adalah waktu, satuannya sekon. Nah, apabila kalian ingin mencari waktu, berarti T sama dengan W per P. Apabila kalian ingin mencari usaha, berarti W sama dengan P kali T. Baik, kita langsung ke contoh soal. Soal yang pertama, sebuah pemanas dapat menghasilkan kalor sebesar 36.000 Joule dalam waktu 5 menit. Berapakah daya pemanas tersebut? Oke, penyelesaian soal nomor 1. Di situ diketahui menghasilkan kalor. Kalor itu sama dengan apa ya? Usaha, berarti W sama dengan 36.000 Joule. Kemudian T, waktunya tadi 5 menit. Ingat, waktu harus dijadikan detik. 1 menit itu sama dengan 60 detik. Berarti kalau 5 menit tinggal dikalikan aja. 5 dikali 60 detik sama dengan 300 detik. Yang ditanyakan adalah P atau daya. Jawab. Berarti pakai rumus P sama dengan W per T. P sama dengan W-nya itu 36.000 dibagi T. T-nya tadi 300 sekon. Berarti P sama dengan 120 watt. Soal nomor 2. Seorang pria beratnya 500 Newton mampu menaiki tangga setinggi 5 meter dalam waktu 10 detik. Oke, langsung kita bahas ya. Di situ diketahui berat 500 Newton berarti F.
sama dengan 500 Newton. Kemudian menaiki tangga setinggi 5 meter, berarti S sama dengan 5 meter. Kemudian dalam waktu 10 detik, berarti T sama dengan 10 detik. Ingat, di situ sudah detik, nggak usah dirubah-rubah lagi. Di sini yang ditanyakan adalah P. Jawab, berarti P sama dengan W per T. Ingat, tadi rumus W itu sama dengan F dikali S. Oke. W sama dengan F dikali S. Berarti P sama dengan F dikali S per T. F dikali S ini adalah penjabaran dari W. W ini. Oke. Berarti tinggal dimasukkan aja. P sama dengan F-nya itu adalah 500 dikali S. S-nya itu adalah 5 dibagi T. Sama dengan 10 detik. Berarti P sama dengan 2500 dibagi 10 detik. Sama dengan 250 watt. Oke. Jadi F kali S ini jangan bingung ya. F kali S ini adalah penjabaran dari W. Oke, F kali S ini adalah penjabaran dari W. Tadi kan rumus daya itu kan P sama dengan W per T. Oke, di sini kan yang diketahui adalah F sama S. Ya kan? Berarti P sama dengan F dikali S per T. Gitu. Itu tadi penjelasan tentang usaha dan daya. Di mana anak-anak sudah paham? Apabila kalian masih belum paham, silahkan kalian bisa tanyakan melalui WhatsApp via bisa Japri ke nomor Bapak yang sudah Bapak cantumkan di video ini. Nah, pada video selanjutnya atau pada video yang kedua, Bapak akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang pesawat sederhana. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini ya. Pada video sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan materi tentang usaha dan daya, yaitu subbab materi dari usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada video kali ini, Bapak akan melanjutkan subbab yang ketiga, yaitu pesawat sederhana. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung ke pembahasannya ya. Oke. Pesawat sederhana itu ada 3, yaitu tuas atau pengungkit, kemudian yang kedua adalah katrol, dan yang ketiga adalah bidang miring. Nah, pada video kali ini kita akan bahas ketiga-tiganya. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Pengungkit atau tuas merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh alat yang merupakan pengungkit itu antara lain gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji kenari, sekop, koper, pinset, dan lain-lain. Nah, ini adalah gambar dari tuas pengungkit. Di sini ada W, kemudian ada LB, kemudian ada titik tumpu, terus ada LK, kemudian ada F. Oke, dalam keadaan setimbang, tuas itu berlaku persamaan sebagai berikut. W dikali LB sama dengan F dikali LK, di mana W itu adalah gaya beban, kemudian LB itu adalah lengan beban. LB itu adalah jarak antara titik tumpu ke gaya beban. Itu dinamakan LB. Kemudian LK atau lengan kuasa itu adalah jarak titik tumpu ke gaya kuasa. Jadi harus tahu bedanya ya. Kalau LB atau lengan beban itu adalah jarak titik tumpu ke beban kuasa, sedangkan LK atau lengan kuasa itu adalah jarak titik tumpu ke gaya kuasa. Oke. Kemudian F itu adalah gaya
kuasa. Kemudian keuntungan mekanis yang dimiliki oleh tuas itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Km itu sama dengan W dibagi F. Atau Km itu sama dengan LK, lengan kuasa, dibagi lengan beban. Nah, jika keuntungan mekanis itu sama dengan 1, berarti tuas tidak menguntungkan dan tidak merugikan. Jadi tidak menguntungkan ataupun tidak merugikan. Jika Km itu lebih dari 1, itu artinya berarti tuas menguntungkan. Jika Km atau keuntungan mekanis itu kurang dari 1, berarti tuas itu merugikan. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Oke, misalkan coba kalian perhatikan gambar ini. Sebuah pengungkit digunakan untuk memindahkan batu yang beratnya 900 Newton. Jika panjang lengan kuasa itu 120 cm dan lengan beban itu 20 cm, berapakah gaya minimum yang dibutuhkan? Oke, yang pertama kita tulis diketahui dulu. Di situ adalah ada lengan kuasa. Lengan kuasa adalah jarak titik tumpu ke gaya kuasa. Itu lengan kuasa jaraknya adalah 120 cm. Dijadikan meter sama dengan 1,2 meter. Tinggal dibagi 100 saja. Kemudian ada lengan beban. Lengan beban atau LB. Itu adalah jarak titik tumpu ke beban kuasa. Itu sama dengan 20 cm. Dijadikan meter, berarti sama dengan 0,2 meter. Kemudian berat batu, berarti W sama dengan 900 Newton. Yang ditanyakan adalah F atau gaya minimum. Oke, kita pakai rumus W dikali LB sama dengan F dikali LK. W itu adalah beban kuasa, LB itu adalah lengan beban, sama dengan F itu adalah gaya kuasa, sedangkan LK itu adalah lengan kuasa. Di sini yang dicari adalah F. Berarti kalau ingin mencari F, kita dapat mengembangkan rumus ini. Berarti F itu sama dengan W dikali LB per LK. Pak, kok bisa seperti ini? Kalau mencari F, berarti LK-nya ini pindah ruas ke sini. Berarti kalau perkalian, kalau pindah ruas bisa berubah menjadi pembagian. Berarti ini LK. Seperti itu. Berarti F sama dengan W dikali LB per LK. Tinggal dimasukkan aja. W sama dengan 900 dikali LB sama dengan 0,2. Kemudian LK itu sama dengan 1,2. Berarti kalau dihitung itu hasilnya nanti 150 Newton. Nah, mudah bukan? Nah, apabila kalian masih bingung terkait perhitungan ini, silakan kalian bisa WhatsApp, bisa japri Bapak di nomor yang sudah Bapak tampilkan di video ini. Oke? Selanjutnya adalah bidang miring. Bidang miring itu merupakan sebuah bidang datar yang salah satu sisinya berada pada posisi lebih tinggi. Biasanya digunakan untuk meringankan pekerjaan ketika memindahkan benda yang berat ke tempat yang lebih tinggi. Penerapan bidang miring itu juga ditemui pada mata pisau, tangga, dan jalan di pegunungan. Bidang miring itu kalau digambarkan seperti ini. Oke, ke atas itu ada gaya F, kemudian ada jarak, kemudian ada tinggi bidang miring, terus kemudian ada sudut, besar sudut, terus ada W, berat benda, S itu adalah panjang bidang miring, F itu adalah gaya yang diberikan, W itu sama dengan berat benda, Newton, H itu adalah tinggi bidang miring. Nah, rumus bidang miring itu adalah F sama dengan W dikali H per S. F itu adalah gaya yang diberikan, W itu adalah berat benda, H itu adalah tinggi bidang miring, kemudian S itu adalah panjang bidang miring.
Selanjutnya adalah rumus keuntungan mekanis bidang miring. Berarti Km sama dengan S per H atau sama dengan W per F. Artinya Km itu sama dengan SH atau Km itu sama dengan W per F. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke latihan soal. Sebuah peti seberat 100 Newton. Jadi ada peti, ini beratnya 100 Newton. Dipindahkan ke atas bak truk yang tingginya 3 meter. Tinggi itu nih. Tingginya 3 meter. Menggunakan bidang miring yang panjangnya 5 meter. Hitunglah besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat peti tersebut. Oke, yang pertama kita tulis diketahui dulu. Di situ diketahui peti seberat, berarti berat adalah W sama dengan 100 Newton. Kemudian truk yang tinggi berarti H, tinggi bidang miring. Berarti ini H sama dengan 3 meter. Kemudian menggunakan bidang miring yang panjangnya 5 meter panjang, berarti S sama dengan 5 meter. Yang ditanyakan adalah besar gaya atau F. Oke. Cara mengerjakannya kita pakai rumus F sama dengan W kali H per S. Tinggal dimasukkan aja. F sama dengan W sama dengan 100. H itu ada 3, berarti kali 3 dibagi S. S itu adalah 5. Berarti F sama dengan 100 kali 3 dibagi 5. F sama dengan 100 kali 3 itu 300 dibagi 5. Berarti F sama dengan 300 dibagi 5 sama dengan 60 Newton. Berarti gaya yang diperlukan untuk mengangkat peti itu sebesar 60 Newton. Seperti itu. Nah, sudah jelas. Jika belum paham, silakan kalian bisa WhatsApp atau japri Bapak di nomor yang sudah Bapak cantumkan di video. Oke? Oke, yang selanjutnya, yang ketiga adalah katrol. Katrol terbuat dari roda yang dililitkan tali rantai pada bagian tepinya dan dapat berputar pada porosnya. Katrol ini digunakan untuk memudahkan dan meringankan pekerjaan ketika akan menurunkan atau mengangkat beban berat. Katrol itu ada 3. Katrol tetap, katrol bebas, katrol atau katrol bergerak, kemudian yang ketiga adalah katrol berganda atau sistem katrol. Oke, yang pertama adalah katrol tetap. Nah, untuk memudahkan mengambil air di sumur itu biasanya digunakan katrol tetap. Nah, apa sih katrol tetap itu? Katrol tetap adalah katrol yang kedudukannya selalu tetap. Nah, katrol tetap ini berfungsi untuk mengubah arah gaya untuk memperoleh usaha. Nah, ini adalah gambar dari katrol tetap. Oke, di sini ada gaya kuasa, kemudian ada gaya beban atau W, kemudian ada lengan kuasa, kemudian ada lengan beban, dan ada titik tumpu. Nah, hubungan antara lengan kuasa, lengan beban, dan kuasa secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. W dikali LB sama dengan F dikali LK, di mana W itu adalah gaya beban, ini, kemudian LB itu adalah lengan beban, ini jarak antara titik O ke A, lengan beban. Kemudian kalau LK itu adalah lengan kuasa itu adalah jarak antara O ke B. Kemudian ada F itu adalah gaya kuasa. Nah, karena lengan beban sama dengan lengan kuasa, kemudian gaya beban sama dengan gaya kuasa, keuntungan mekanisnya itu adalah sebagai berikut. Km itu sama dengan W per F sama dengan LK per LB sama dengan 1. Artinya, keuntungan mekanis dari katrol tetap itu adalah 1. Ingat, keuntungan mekanis katrol tetap itu sama dengan 1. Contoh soal. Dana mengangkat sebuah balok kayu dengan berat 100 Newton menggunakan katrol tetap setinggi 2 meter.
Hitunglah besar gaya yang diperlukan dana untuk mengangkat balok kayu dan usaha yang dilakukan pada balok kayu tersebut. Oke, yang pertama kita lihat tulis diketahui. Di situ diketahui berat balok kayu, berarti W sama dengan 100 Newton. Kemudian menggunakan kata tetap setinggi 2M, berarti S sama dengan 2M. Ingat, kalau katrol tetap itu keuntungan mekanismenya adalah 1, berarti KM-nya sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah besarnya gaya, kemudian usaha. Oke, yang pertama kita mencari gaya dulu, berarti gaya sama dengan F sama dengan W dibagi KM. W dibagi KM, yaitu dari sini asalnya, dari KM sama dengan W per F. Oke, rumus ini berasal dari sini. Berarti kalau mencari F sama dengan W per KM. F-nya itu sama dengan 100 Newton. Kemudian KM-nya berapa? KM-nya sama dengan 1. Berarti F sama dengan 100 Newton dibagi 1. Sama dengan 100. Jadi, besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat balok kayu adalah 100 Newton. Oke, kemudian yang kedua yaitu mencari usaha. Usaha itu rumusnya adalah F dikali S. Ingat, di video sebelumnya usaha itu rumusnya adalah F dikali S. Tinggal dimasukkan aja. W sama dengan F itu sama dengan 100. Ini sama dengan 100. Dikali S. S-nya berapa? S-nya adalah 2. S itu adalah jarak. 2. Berarti 100 dikali 2 sama dengan 200 Joule. Oke. Jadi, besar usaha yang dilakukan balok kayu adalah 200 Joule. Baik, sudah paham ya? Jika belum paham, silakan kalian bisa baca Bapak di WA yang sudah Bapak cantumkan di bawah. Oke. Yang nomor 2 adalah katrol bebas. Pada prinsipnya, katrol bebas atau katrol bergerak itu titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Nah, contoh dari katrol bebas itu seperti ini. Nah, gaya bebannya itu di bawah, sedangkan gaya kuasa itu tertarik ke atas. Kemudian ada titik tumpu. Titik tumpunya itu ini. Kemudian ada lengan beban dan lengan kuasa. Nah, keuntungan mekanis dari katrol bebas itu KM sama dengan 2. Kalau katrol bebas itu KM-nya sama, keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Sedangkan kalau katrol tetap itu keuntungan mekanisnya sama dengan 1. Di mana W dibagi F itu sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban sama dengan 2. Kita langsung ke contoh soal. Pak Kardi mengangkat sebuah batu menggunakan katrol bebas. Jika gaya yang digunakan Pak Kardi sebesar 100 Newton, berapakah berat beban yang diangkat oleh Pak Kardi? Oke. Di situ yang diketahui ada F sama dengan 100 Newton, yaitu gaya yang digunakan Pak Kardi 100 Newton. Kemudian KM sama dengan 2. Kok 2, Pak? Di situ kan nggak diketahui. Ingat, katrol bebas itu KM-nya pasti 2. Keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Yang ditanyakan adalah W. Berarti W itu sama dengan KM dikali F. Nah, ini itu berasal dari sini. Dari KM sama dengan W per F dari sini. Jadi rumus ini itu berasal dari sini. KM sama dengan W per F. Berarti W sama dengan KM-nya itu 2 dikali F. F-nya berapa? F-nya adalah 100. Berarti F sama dengan 2
200. Kemudian yang terakhir adalah katrol berganda. Katrol berganda adalah gabungan beberapa katrol tetap dan katrol bebas. Katrol berganda banyak digunakan di pelabuhan, pabrik, atau mobil derek. Besar beban maksimal yang dapat diangkat dengan katrol berganda dirumuskan sebagai berikut. Itu W sama dengan N dikali F, di mana W itu adalah beban, satunya Newton, dan N itu adalah jumlah katrol, dan yang F itu adalah kuasa, satuannya Newton. Nah, untuk keuntungan mekanis dari katrol berganda itu adalah Km sama dengan N. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal saja ya. Misalkan ada soal sebuah katrol majmuk terdiri atas 2 katrol bergerak dan 1 katrol tetap. Tentukan besarnya gaya yang dibutuhkan untuk menarik balok seberat 1800 Newton dan keuntungan mekanisnya. Oke, yang pertama kita tulis dulu yang diketahui apa saja. Oke, yang pertama adalah kita cari dulu jumlah katrolnya. Oke, di situ jumlah katrolnya sebuah katrol majmuk terdiri atas 2 katrol dan 1 katrol tetap. 2 ditambah 1 berarti 3. Berarti jumlah katrolnya adalah 3. Oke, di sini tulis N sama dengan 3. Kemudian menarik balok seberat 1800 Newton berarti W. Berarti W sama dengan 1800 Newton. Ini ditanyakan adalah F dan Km atau gaya dan keuntungan mekanisnya. Sudah jawab. Oke, yang pertama kita tentukan dulu gayanya. Oke, untuk mencari gaya pada katrol berganda atau sistem katrol itu pakai rumus F sama dengan W dibagi M. Nah, rumus ini adalah turunan dari W sama dengan N dikali F. Berarti F itu sama dengan, tinggal dimasukkan aja, W itu adalah 1800 berarti 1800 dibagi N adalah 3, berarti kalau dihitung F itu sama dengan 600 Newton. Artinya besarnya gaya yang dibutuhkan untuk menarik balok sebesar 1800 Newton adalah 600 Newton. Kemudian yang kedua kita mencari Km. Nah, untuk Km sendiri itu sangatlah mudah karena untuk sistem katrol, Km itu sama dengan banyaknya katrol. Di situ kan banyaknya katrol 3. Artinya keuntungan mekanisnya itu adalah 3. Seperti itu. Itu tadi penjelasan tentang pesawat sederhana. Di video pertama kita sudah belajar tentang usaha dan daya, dan pada video kedua kita juga sudah belajar tentang pesawat sederhana. Apabila kalian ada pertanyaan, silahkan kalian bisa tanyakan via WhatsApp, japri ke nomor Bapak yang sudah Bapak cantumkan di video ini. Oke, tetap semangat dan teruslah belajar, dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan pada saat kalian ke luar rumah atau melakukan berbagai aktivitas. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.